Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desi Nuraini. Saya dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan membawakan video pembelajaran materi seni budaya yaitu tari kontemporer dan selamat menyaksikan. Tari kontemporer adalah sebuah tari yang tidak memikirkan pakem atau aturan tertentu yang ada di dalam tradisi tari pada umumnya. Dan tari kontemporer itu lebih banyak memadukan unsur tradisi dengan unsur modern. Meski begitu, tari kontemporer itu tidak menghilangkan jiwa-jiwa tradisi tradisional, tetapi tari kontemporer itu bisa dikatakan sebagai perpaduan antara tari tradisional dengan tari modern. Selain itu juga, tari kontemporer itu di dalamnya memiliki perpaduan antara musik tradisional dengan musik modern. Tari kontemporer tersendiri memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang diantaranya ada gerakan lebih bebas. Arti atau makna dari gerakan lebih bebas itu adalah sebuah tari yang tidak memiliki aturan atau kita bisa menciptakan gerakan-gerakan tersendiri dengan bebas tanpa terikat adanya aturan. Ciri yang kedua yaitu adalah tema tarian bebas. Artinya adalah kita bisa menentukan tema tersendiri tanpa harus terikat oleh aturan-aturan tertentu yang ada di dalam tarian. Jadi kita bisa menentukan tema dengan sesuka hati kita. Dan juga bisa menentukan tema apa saja yang kita inginkan dan tema apa saja yang ingin kita tarikan. Untuk ciri selanjutnya yaitu pola irama bebas. Artinya, dalam tari ini tidak memiliki aturan dalam musik yang digunakan. Irama dan musik disesuaikan dengan tarian yang akan digunakan atau tarian yang akan diangkat. Fungsinya itu agar bisa menciptakan suasana yang sesuai dengan konsep yang kita jalani. Untuk ciri-ciri selanjutnya yaitu pengulangan pertunjukan tidak sama dengan pengulangan pertunjukan sebelumnya. Artinya yaitu ciri-ciri ini terlalu sulit untuk bisa mengulangi pertunjukan yang sama dengan pertunjukan yang sebelumnya. Pasalnya, dari tari kontemporer ini memiliki sifat bebas, tidak memiliki aturan tertentu, dan lebih bisa menunjukkan sisi eksposisi pribadi dari seorang penari. Karena tidak adanya aturan tertentu, maka itulah yang bisa kita jadikan pertunjukan. Baru tari kontemporer tidak sama dengan pertunjukan yang tarian yang sebelumnya sudah dilakukan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada ciri yang bersifat aktual. Artinya, itu adalah seorang penari yang harus memiliki konsep dasar, yang harus menyesuaikan dengan tren yang ada di dalam masyarakat saat ini. Jadi, seorang penari itu harus bisa menyesuaikan dengan konsep-konsep yang ada di dalam masyarakat saat ini. Untuk ciri-ciri selanjutnya, yaitu mampu menunjukkan ekspresi pribadi. Artinya, dalam seorang penari kita harus bisa menunjukkan ekspresi pribadi kita, yaitu ekspresi pada diri kita, bukan dari ekspresi dari komunitas. Untuk ciri-ciri selanjutnya, yaitu konsep dasar akan berhubungan dengan masalah kemanusiaan. Jadi artinya, kita sebagai seorang penari harus bisa memiliki konsep yang selalu berhubungan dengan masalah kemanusiaan. Baik, untuk selanjutnya, selain makna dari tari kontemporer dan juga ciri-ciri dari tari kontemporer juga memiliki beberapa fungsi, yaitu yang diantaranya adalah sebagai media hiburan. Artinya dalam sebagai media hiburan, dalam tari tersebut itu tidak memiliki sebuah ritual atau sebuah upacara yang ada di dalamnya. Jadi tari kontemporer itu benar-benar real sebagai media hiburan.
Untuk yang kedua yaitu sebagai media pendidikan. Sebagai media pendidikan itu contohnya yang ada di sekolah. Seorang guru mengajarkan kepada murid-muridnya mengajarkan tari kontemporer dan apa itu tari kontemporer. Sehingga murid-murid itu bisa mengetahui apa itu tari kontemporer dan bagaimana caranya tari kontemporer itu digunakan. Untuk tujuan yang selanjutnya yaitu sebagai tujuan artistik. Tari ini berguna untuk sebagai media untuk bisa mengekspresikan sikap emosi para seniman melalui gerakan tari yang sedang ditarikan. Untuk fungsi selanjutnya yaitu sebagai tujuan komunikasi. Tujuan dari komunikasi yaitu sebagai untuk menyampaikan pesan, kritik sosial, kebijakan, gagasan, hingga memperkenalkan suatu produk ke masyarakat. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tari kontemporer itu memiliki beberapa unsur. Yang pertama itu adalah unsur gerakan. Maksud dari unsur gerakan adalah sebuah penari sebelum menarikan tari kontemporer itu harus memiliki beberapa unsur gerakan agar tarian yang kita tarikan sesuai dengan apa yang sudah kita konsepkan. Untuk yang kedua adalah unsur iringan. Dan untuk yang ketiga adalah unsur busana atau unsur dari tata busana. Jadi seorang penari itu harus memiliki unsur-unsur busana-busana apa yang harus dikenakan dan busana apa yang disesuaikan dengan konsep-konsep tarian yang akan kita tarikan. Juga tari kontemporer itu memiliki beberapa konsep tari. Yaitu yang pertama ada konsep musik. Maksudnya dari konsep musik adalah seorang penari sebelum menarikan sebuah tarian harus sudah memiliki konsep musik apa yang harus digunakan dalam tarian itu. Jadi musiknya disesuaikan dengan tarian-tarian yang akan kita tampilkan atau tarian yang akan kita gunakan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada konsep gerakan. Konsep gerakan sama seperti konsep musik, yaitu sama-sama harus diperhatikan tata cara gerakannya sebagaimana agar bisa disesuaikan dengan musik yang sudah kita gunakan. Jadi jangan sampai gerakan yang kita gunakan itu tidak sesuai dengan musik yang kita gunakan. Selain itu juga ada konsep kostum. Jadi maksud dari konsep kostum itu kita juga harus menyesuaikan kostum apa yang akan kita gunakan saat kita tampil pada nantinya. Jadi konsep itu harus disesuaikan dengan musik kita, dengan gerakan kita. Untuk konsep selanjutnya yaitu ada properti. Properti itu juga sama dengan konsep-konsep lainnya, yaitu harus menyesuaikan juga properti apa yang harus kita gunakan dan disesuaikan dengan tema apa yang akan kita gunakan dalam sebuah tarian tersebut. Yang terakhir yaitu ada detail. Jadi selain ada konsep musik, gerakan, konsep busana, properti juga memiliki konsep detail. Maksud dari konsep detail itu adalah kita harus meneliti kembali konsep-konsep yang sudah kita gunakan. Apakah sesuai dengan tema yang kita gunakan dan sesuai dengan tarian yang akan kita tampilkan pada saat kita tampilkan nanti. Selain itu juga, tari kontemporer itu memiliki beberapa contoh. Di antaranya adalah tari apong. Tari apong itu tari dari Jakarta. Dan yang kedua, itu ada tari urip-urup. Tari urip-urup itu berasal dari Jawa atau berasal dari Yogyakarta. Yang ketiga, itu ada tari Cak Rina. Tari Cak Rina itu berasal dari Bali. Nah, itu saja video pembelajaran dari saya dengan materi seni budaya tari kontemporer. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.